Bung Rocky nggak tahu ya kalau mereka sebenarnya nggak konsisten. Siapa? Gerindra. Gerindra nggak konsisten. Kan Anda kan dukung dia, mereka mati-matian. Nah, sekarang saya tidak mendukung Gerindra. Kan tahu. Gimana saya mendukung Gerindra? Lah terus dukung siapa? Saya dukung diri saya sendiri. Saya dukung pikiran saya. Gini saya terangin ya. Prabowo kemarin. Gimana mau dukung saya terangin pikiran ya. Anda? Karena Anda itu kan bukan siapa-siapa. Karena itu saya terangin. Karena saya memang bukan siapa-siapa. Justru karena itu saya tidak mendukung siapa-siapa, karena saya bukan siapa-siapa itu. Enggak. Saya nggak mendukung Gerindra. Bagaimana caranya coba? Kalau dari awal saya tidak ingin dua-duanya, gimana? Saya ingin sampaikan kepada Anda. Apa? Anda bicara, Anda beroposisi karena kedunguan. Memangnya Anda pikir Anda lebih pintar dari Jokowi? Jauh lebih dungu dari Jokowi. Bahkan Anda lebih dungu dari orang yang paling dungu di Indonesia. Baik, ditahan dulu. Debat panas kali ini terjadi di acara 2 CCTV One antara Irma Chaniago dari Nasdem dan pengamat politik Rocky Gerung. Awalnya, Rocky menyebut Nasdem tidak konsisten atas kondisi politik saat ini. Irma Chaniago pun tidak terima dengan statement Rocky Gerung. Dan di awal perdebatan, ia sudah menunjukkan tensi tinggi. Inilah ya, Nasdem itu dari awal, dari 2014 mendukung Jokowi itu tanpa syarat dan mahar. Kita terserah Pak Presiden, dia mau kasih 2, mau kasih 3, mau dikasih 4, nggak dikasih pun kalau memang itu keputusan Presiden kita terima. Jadi ikhlas ya kalau Gerindra dapat lebih banyak. Seikhlas-ikhlasnya. Ikhlas. Kalau itu keputusan Presiden loh. Oke, memang ada yang bukan keputusan Presiden kira-kira? Enggak, bisa saja kan. Kalau Presiden bilang, Nasdem kita mohon maaf kita nggak kasih kursi, ya masa kita mau ngemis-ngemis, nggak mungkin kan? Tapi apakah kemudian setelah itu kita akan menjadi oposisi seperti harapannya Bung Rocky? Nah, gimana? Masih saya nggak minta beroposisi. Yang saya minta beroposisi itu adalah Gerindra. Nasdem saya minta konsisten, yaitu menolak Gerindra, kan itu kimianya kan begitu. Bang, tapi Nasdem kayaknya udah legowo loh Bang. Oke, legowo itu soal lain, bukan soal saya. Itu saya hanya ingin supaya ada pedoman etis dalam politik. Artinya ini tidak etis apa yang terjadi? Sangat tidak etis. Enggak, artinya gini, Bang Rocky. Artinya selama ini, Bung Rocky nggak tahu ya kalau mereka sebenarnya nggak konsisten. Siapa? Gerindra nggak konsisten. Kan Anda kan dukung dia, mereka mati-matian. Nah, sekarang saya tidak mendukung Gerindra. Kan tahu. Gimana saya mendukung Gerindra? Lah terus dukung siapa? Saya dukung diri saya sendiri. Saya dukung pikiran saya. Gini saya terangin ya. Prabowo kemarin. Gimana mau dukung pikiran Anda? Karena Anda kan bukan siapa-siapa. Karena itu saya terangin. Karena saya memang bukan siapa-siapa. Justru karena itu saya tidak mendukung siapa-siapa. Karena saya bukan siapa-siapa itu. Enggak bisa begitu. Posisinya Anda mendukung Gerindra. Sekarang saya terangin publik ya. di seluruh Indonesia tahu. Jadi nggak bisa juga Anda katakan bahwa Anda mendukung diri Anda sendiri. Anda bukan siapa-siapa. Sekarang saya mau akui itu setelah keterangan saya. Dengar dulu ya. Saya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena saya nggak setuju Jokowi versus Prabowo. Jadi dari awal posisi etis saya adalah tidak terhadap dua ini karena tidak cukup buat demokrasi. Poin itu pertama dulu ya. Karena itu saya beroposisi itu. Saya beroposisi pada Jokowi dengan dasar membatalkan kedunguan. Prabowo beroposisi dengan maksud memperoleh kekuasaan. Lain motifnya. Jadi saya nggak mendukung Gerindra. Bagaimana caranya coba? Kalau dari awal saya tidak ingin dua-duanya, gimana? Saya ingin sampaikan kepada Anda. Apa? Anda bicara, Anda beroposisi karena kedunguan. Memangnya Anda pikir Anda lebih pintar dari Jokowi? Jauh lebih dungu dari Jokowi. Bahkan Anda lebih dungu dari orang yang paling dungu di Indonesia. Baik, ditahan dulu. Selanjutnya, Rocky Gerung menegaskan pentingnya oposisi dalam suatu pemerintahan. Oke, seluruh teori tentang demokrasi kita uji di dalam historisitas kita. Tapi kita mesti ingat bahwa oposisi itu bukan sekedar pelembagaannya, tetapi jalan pikiran alternatif itu. Jadi dalam keadaan tidak ada oposisi, itu berarti tidak ada jalan pikiran alternatif. Kalau rejim mengalami crack, siapa yang akan menyuarakan suara rakyat? Itu berarti akan ada duel habis-habisan antara kekuasaan dan rakyat. Kalau ada oposisi, oposisi itu mengartikulasikan pikiran publik. Ada potensi bisa jadi ada parlemen jalanan begitu Bang? Ya, dengan sendirinya anak STM jadi anggota DPR kalau semuanya ada di blok kekuasaan. Tetapi satu poin yang lebih penting, politik itu tidak boleh terbagi habis di dalam
partai politik harus ada yang tidak di dalam formal politics. Karena itu ada pers, karena itu ada intelektual, karena itu ada WA group. Kan semua itu adalah suara oposisi sebetulnya tuh, karena tidak masuk dalam sistem. Jadi jangan kecilkan arti oposisi sekedar partai yang berbeda paham itu. Pikiran orang itu bisa berubah-ubah tiap hari, karena itu mesti ada yang mengucapkan politik alternatif. Nah, yang terjadi sekarang adalah koalisi antara dealer, bukan antara leader. Leader itu dia pikir konsepnya tuh. Nah, kalau sekarang saya nggak lihat ini tuker tambah di bawah meja semua antara dealer, bukan leader. Jadi kita perlu leadership, tapi yang terjadi ada dealership. Tidak ada leadership? Tidak ada leadership. Kalau leadership dia berani ambil posisi, saya oposisi. Kalau yang di dalam bilang yang oposisi mau masuk, stop. Anda nggak boleh masuk. Artinya tidak ada leadership baik dari yang diajak? Ya, tidak ada leadership dan tidak ada etik di dalam politik. Itu yang. Sementara itu, terbaru, Irma Chaniago juga pernah berdebat dengan Rocky Gerung di acara Rossi Kompas TV. Memperpanjang dan memperpendek konstitusional dimungkinkan. Syarat-syaratnya ada dalam konstitusi. Oke, nggak usah diucapin di sini. Mereka yang menghalangi orang untuk memperpendek kekuasaan itu membuli. Nggak ada buktinya. Minta tolong Metro TV untuk cari filenya. Bahkan sampai saat terakhir tuh siapa yang bilang itu mahasiswa kok bego banget sih? Ngapain sih mesti memperpendek kekuasaan? Kok Pak Jokowi berhasil kok? Itu politisi juga bilang begitu. Itu pentingnya saudara Irma itu baca teks yang ada beredar di masyarakat, bukan dengan asumsi bahwa ya memang boleh aja. Tetapi faktanya golongan Ade Armando, saya sebut golongan ya, bukan Ade Armando nih. Ade Armando itu adalah teks sosial tuh. Itu diwacanakan di situ bahwa mahasiswa ini dungu, goblok. Kan presiden udah sebutin bahwa nanti harga-harga turun, minyak goreng turun segala macam. Tapi mereka berpikir bahwa ini mahasiswa ini mau bikin makar itu. Kan itu otaknya kan. Jadi hal yang bilang real. Itu Ade Armando bilang itu otaknya mahasiswa bodoh, bego segala macam siapa? Cari aja di itu sosial kan media. Anda yang bisa. Cari aja sosial media. Anda itu provokator. Cari Anda aja di nggak ada sosial bedanya sebenarnya. Kalau saya mau bicara jujur, kalau orang yang sebelah mengatakan Ade Armando itu adalah buzzer, Anda juga buzzer sebenarnya. Nggak ada bedanya. Anda dengan itu nggak ada bedanya. Jadi menurut saya hari ini kita selesaikan secara baik. Jangan diprovokasi lagi. Ini Indonesia udah rusak demokrasinya. Bentar. Jadi faktanya ada di sosial media. Cari dulu baru Anda bilang itu sosial media itu nggak bisa jadi ukuran juga seluruhnya. Ada sosial media yang abal-abal, ada yang kredibel.